bersama toko yang energik dan sangat luar biasa. Dia adalah Direktur Utama PDAM Tirtasari, Bung Taufik, ST, IPM ASEAN Energy. Gimana Pak kabarnya Pak Taufik? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Sehat. Sehat ya. Sehat Pak Taufik ya. Sehat. Sibuk terus ya. Ya biasa. Biasalah ya. Melayani masyarakat kan. Ya Pak Taufik, ini kan masyarakat Binjai dan masyarakat Sumatera Utara ingin tahu PDAM Tirtasari ini kondisinya sekarang bagaimana? Secara umum kondisi PDAM ini menuju ke arah yang lebih baik ya. Artinya ada ukuran yang kita bicarakan di sini. Terkait dengan hasil audit kinerja BPKP itu sebagai dasar kita menyatakan bahwasanya kita menuju ke arah yang lebih baik. Tinggal dua digit walaupun di posisi bottom, 2 digit terakhir di bottom level kinerja menuju ke sehat. Ya, jadi dari aspek pelayanan, kemudian dari aspek kalau kita bicara PDAM itu kan tidak terlepas dari istilah yang pernah kita dengar, kualitas, kuantitas, dan kontinuitas. Ini alhamdulillah kita bisa penuhi sekarang ini. Memang tidaklah semua itu sempurna, tapi kita akan menuju kesempurnaan. Iya. Jadi pelayanan kepada masyarakat sudah maksimal atau kebutuhan air di Tirtasari sudah cukup atau bagaimana? Kalau bicara antara demand dan supply, kebutuhan kapasitas produksi terpasang dengan kemampuan daya terima pelanggan, kita masih idle capacity. Artinya masih ada kapasitas yang berlebih yang masih bisa dimanfaatkan. Secara umum dan secara keseluruhan, total daripada pelayanan kita ini untuk Kota Binjai yang terdiri dari 5 kecamatan ini, untuk daerah layanan yang melalui jaringan perpipaan itu di posisi 28%. Tapi secara umum, secara keseluruhan, secara administrasi itu kurang lebih 25%. Berarti masih kurang Pak kalau kalkulasinya? Ya, artinya PDAM Kota Binjai baru mengcover sekitar 28% daripada seluruh total masyarakat penduduk masyarakat Kota Binjai yang terdiri dari kurang lebih kalau kita hitung statistik kekinian kurang lebih sekitar 45.000 keluarga atau 45.000 SR. Iya. Kira-kira sampai saatnya juga ini Pak Ya. Ya, kemudian untuk mengakomodir masyarakat supaya penuh total 100%, bagaimana langkah-langkahnya? Untuk mencapai angka yang 100% sesuai dengan target SDGs itu, tentu kita punya kesiapan dalam arti kesiapan kapasitas produksi meningkatkan, kemudian kesiapan penambahan dan perluasan jaringan perpipaan. Nah, itu yang menjadi problem bagi pemerintahan Kota Binjai, baik itu Pemko Binjai dan PDAM sendiri. Nah, kalau kita mau bicara ideal, tapi dan itu bisa terlaksana dalam waktu dekat, kita harus punya kapasitas produksi itu kurang lebih 300 atau 350 liter per detik. Itu harus ya, bisa dan itu harus ada investasi lain ya? Dan itu harus ada investasi lain, termasuk penyertaan modal dari pemerintah Kota Binjai modal dari pemerintah untuk mewujudkan cita ya masyarakat ya, air bersih itu ya. Betul. Ya agak sedikit menjauh sedikit ini. Ini kemarin kan saya melihat di Binjai ini ada investasi dari luar soal pengelolaan air. Mungkin Pak Taufik bisa menjelaskan seperti apa kondisinya? Betul. Jadi ketika kita masuk ke PDAM Kota Binjai, kita melihat ada sebuah kegiatan sistem penyediaan air minum yang modalnya itu 100% daripada pihak swasta, pihak investor. Nah, kalau kita bicara investasi, kalau kita bicara ingin mendatangkan investor, itu ada regulasinya, kerjasama pemerintah dengan badan usaha. Jadi kita melihat tidak ada satu persoalan di sini. Artinya memang secara peraturan itu dibolehkan dan dibenarkan. Hanya saja harus ada persyaratan-persyaratan yang memang harus dipenuhi. Dan itu sudah clear sekarang Pak? Jadi kalau
investor itu sudah membangun 100% itu sudah selesai itu ada satu instalasi 300 liter detik. Kemudian satu lagi masih on progress itu kurang lebih di posisi sekitar 40%. Jadi kalau kita bicara investasi sistem penyediaan air minum di Kota Binjai ini yang murni dari investor itu ada 2 kegiatan spam yang sudah selesai itu yang kita sebutkan pihak dari PT Sumatera Tirta Resort kapasitas 300 liter. Di awal kita berminat sekali bekerja sama dengan mereka. Hanya memang kalau kita melihat growth factor kemudian daya serapnya masih terlalu kecil. Nah, kita menawarkan ini ke PDAM Tirtanadi. Jadi lewat PDAM Tirtasari air ini kita beli, kemudian kita jual ke Tirtanadi. Nah, ini sudah proses ya? Secara regulasi ini tidak ada yang dirugikan, tidak ada yang disalahkan. Hanya saja dari beberapa diskusi BPKP sebagai konsultannya kita minta pertimbangan. Kalau kerjasama antara investor PT Tirta Sumut Resort dengan Tirtasari itu oke. Kemudian Tirtasari menjual ke Tirtanadi ini yang jadi problem. Kenapa? Karena Tirtanadi akan membeli lebih mahal daripada kalau dia membeli langsung. Nah, sebetulnya poinnya sama kita adalah justru gap harga yang tadi disebutkan lebih mahal itu menguntungkan dan memberi kemanfaatan bagi PDAM Tirtasari. Tapi apa boleh buat, BPKP merekomendasi ke kita itu tidak bisa karena yang menjadi temuannya malah di Tirtanadinya membeli lebih mahal. Lebih mahal ya. Karenanya itu sekarang yang Pak Antor bahwasanya ini yang sekarang dalam proses itu adalah kegiatan PT Sumut Tirta Resort dengan PDAM Tirtanadi. Di luar itu saya tidak bisa memberi komentar. Iya. Begitu Pak. Ya, kembali pada PDAM Tirtasari tadi. Barangkali mungkin untuk wujudkan ini bisa terrealisasi masyarakat Binjai merasakan nikmatnya inklusi PDAM Tirtasari ini, mungkin ada arahan dari kebijakan pemerintah atau wali kota saat ini. Ya, jadi saya tambahkan lagi bahwasanya selain kegiatan SPOM sistem penyediaan air minum yang dananya sumber dana yang murni daripada pihak swasta, bisa sekarang ini ada juga SPAM di bidang sistem penyediaan air minum Medan, Binjai dan Serdang yang pendanaannya bersumber dari APBN. Kegiatan ini multi-years ya, multi-years. Jadi untuk tahap pertama tahun 2000 mesti ini kemarin sudah jalan ini. Jadi tahun 2021 ini sampai tahun 2023 akan terbangun SPAM bidang dengan kapasitas 1.100 liter per detik. Nah, menjawab pertanyaan Pak Anto tadi, apakah kesiapan Pemko Binjai melakukan uprating atau menambah kapasitas per detik dari kegiatan ini? Binjai akan mendapat atau nantinya Binjai akan membeli air sebesar 150 liter per detik. Nah, jadi kapasitas produksi kita yang sekarang 200 liter per detik, tahun 2023 akan bertambah sebesar 150 liter per detik dari kegiatan SPAM bidang ini. Dan itu akan dikontribusikan kepada kalau kita hitung, berapakah kontribusi dari 150 liter per detik itu untuk coverage penambahan pelanggan? Insya Allah mudah-mudahan ini akan memenuhi kebutuhan air untuk sekitar 80% sudah selesai. Kalau pun tidak ada pertumbuhan atau pengembangan yang signifikan sampai tahun 2023. Mungkin perlu disampaikan kepada publik apa yang ingin disampaikan kepada masyarakat selaku Direktur Tirtasari supaya masyarakat itu juga bisa menerima kondisi yang saat ini. Ya, memang karakter masyarakat Kota Binjai ini ditambah lagi dengan topografi dan geografisnya, ada beberapa wilayah yang memang kalau saya bisa menyebutkan air bawah tanahnya masih sangat bagus. Jadi
ada di daerah Bini Selatan dan ada di Bini Barat. Jadi kita punya air yang sudah layak dikonsumsi. Kenapa kita menyatakan demikian layak? Karena air yang kita produksi ini sudah kita uji. Kita uji laboratorium, bahkan uji laboratoriumnya pun yang sudah terkenal ya, yang diakui ekspertis dan kredibilitasnya di situ. Nah, memang kami harapkan kepada masyarakat Kota Binjai manfaatkan air PDAM yang sudah memang layak konsumsi daripada menggunakan air bawah tanah atau air sumur. Karena masih banyak masyarakat menggunakan air bawah tanah ya. Masih banyak. Itu harapan kita ke depannya. Padahal kita sudah siapkan beberapa jaringan-jaringan pertumpahan yang memang untuk mengcover wilayah-wilayah atau daerah-daerah atau masyarakat-masyarakat yang belum menggunakan air. Walaupun tidak, walaupun belum banyak, belum luasan pengembangan jaringan itu belum sampai 100%. Tapi kalau daerah-daerah yang kita anggap potensi itu sudah. Begitulah diskusi ringan kita bersama Bung Taufik, Direktur PDAM Tirtasari. Semoga apa yang menjadi arahan hari ini menjadi perhatian dan mungkin bisa menjadi pemikiran kita semua. Apalagi tadi ada yang menarik, ada investasi dari luar di daerah Kota Binjai perlu dikerjasamakan dengan pemerintah provinsi melalui PDAM Tirtana di Provinsi Sumatera Utara, sehingga air yang mungkin barangkali di Medan dan Sumatera Utara yang kurang bisa dari Kota Binjai. Kira-kira gitu Pak ya. Dan kemudian inilah harapan kita. Saya selaku CEO Sumur 24 Group mengucapkan terima kasih. Selamat siang Pak Taufik. Semoga sehat selalu. Amin. Ya, salam apa prokes ya? Salam Prokes ya. Salam prokes ya. Ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.